This new football coach wants to help the country qualify for their first World Cup since 2000. From experience as a player, when you have a dream, when you have a goal, you can accomplish. We players and staff do our best to have the best result. And Baru aja netizen se-Indonesia semangat bukan main gara-gara kabar Elkan Bagot ikut TC Timnas. Ternyata semua cuma prank belaka. Netizen tanah air ternyata kena prank dari seorang tiktokers di Bali yang mengklaim Elkan Bagot akan bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Klaim tersebut diberikan oleh seorang tiktokers dengan nama akun @daivi82 di mana ia memberikan klaim itu saat mengunggah foto bersama Elkan Bagot di media sosial TikTok. Ia mengatakan dalam komentarnya bahwa Elkan akan bergabung dengan pemusatan latihan skuad Garuda. Sayangnya, klaim tersebut ternyata jauh dari kebenaran usai nama Elkan Bagot tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan di Bali. Patrick Kluivert sendiri belum lama ini telah mengumumkan 32 pemain yang akan dibawanya untuk pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Dari 32 nama itu, 5 diantaranya adalah bek tengah dan tak ada nama Elkan Bagot dalam daftar pemanggilan tersebut. Tak ayal, absennya Elkan Bagot dari pemanggilan ini menimbulkan pertanyaan publik. Apalagi bek milik Ipswich Town itu tampil cukup apik di musim 2024-2025 ini. Meski begitu, banyak pula pendukung Timnas Indonesia yang meyakini absennya Elkan Bagot dari pemanggilan ini tak lepas dari keputusannya pada Maret lalu. Sekedar informasi, pada Maret lalu Elkan Bagot dilaporkan menolak panggilan Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia karena ingin fokus bersama Blackpool. Tapi meski Elkan batal gabung, Timnas Indonesia tetap bikin heboh sampai media Irak pun angkat topi. Media Irak ikut menyoroti daftar 32 pemain Timnas Indonesia yang didominasi personel abroad dari Eropa dan Asia. Timnas Indonesia nyalakan kualifikasi, umumkan daftar skuad berapi-api laga lawan Jepang dan Cina di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh daftar skuad adalah pemain profesional di Eropa dan Asia. Tulis media Irak dengan akun Instagram @irakis_ir. Di sisi lain, media Irak itu juga ikut menyoroti nama-nama pemain lokal yang tak kalah kualitasnya. Di belakang mereka ada sekelompok bintang lokal yang bersinar, tulis @irakis_ir. Lebih lanjut, media Irak tersebut menyebut bahwa Timnas Indonesia yang sekarang terlihat ambisius dan tak takut sama sekali dengan negara-negara besar. Tim nasional Indonesia yang baru dan ambisius tidak takut pada tim besar, sedang bersiap untuk membuat sejarah berkat skuad profesional yang mengembalikan prestis sepak bola Indonesia di panggung Asia dan dunia, kata media Irak tersebut. Pernyataan media Irak di atas bukan hanya sekedar bualan semata, buktinya Timnas Indonesia mampu menekuk Arab Saudi 2-0 dan Bahrain 1-0. Di balik pujian dari Irak, sindiran dari Vietnam justru nggak ada habisnya. Terkait 32 daftar nama pemain skuad Garuda untuk bergabung bersama Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam mengomentari banyaknya pemain naturalisasi yang ikut memperkuat skuad Garuda. Media negara tetangga itu sampai mengatakan bahwa pilihan dari sang pelatih bukan hal yang berbeda dari biasanya. Seperti biasa, susunan Timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain naturalisasi. Tulis mediadantri.com.vn dikutip Senin 19 Mei 2025. Disebutkan pula secara detail bahwa sebanyak 17 dari 32 nama yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga lawan Cina dan Jepang adalah pemain naturalisasi. Misalnya di lini pertahanan 9 pemain naturalisasi diturunkan, sementara pemain lokal hanya 4 orang. Menurut media tersebut, Timnas Indonesia terus-terusan dikritik karena pemain lokal yang terlalu sedikit. Meski turut mengkritik keputusan pelatih asal Belanda itu, nampaknya mereka juga menilai bahwa saat ini skuad Garuda berada dalam laga pertaruhan besar-besaran. Bagaimana tidak, sedikit lagi Timnas Indonesia akan mengukir sejarah jika berhasil masuk ke putaran Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert dan PSSI bertekad untuk mengambil pertaruhan habis-habisan untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia, tulis media Vietnam tersebut.
Sementara itu, tak pedulikan sindiran Vietnam, Erick Thohir sebagai ketua PSSI pun telah menyampaikan pesan tegas ke pelatih Patrick Kluivert dan seluruh pemain. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi dua laga krusial yaitu melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam waktu berdekatan yaitu 5 dan 10 Juni mendatang. Dengan tegas, Erick mengingatkan untuk tak menyepelekan laga ini. Ia tegaskan belajar dari kasus kekalahan sebelumnya. Dia juga mengingatkan skuad Garuda agar tidak terlena dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Kalau kami menang lawan Cina dan Jepang, peluang itu tetap terbuka, tapi jangan remehkan lawan, apalagi Jepang karena kami bermain tandang. Ujar Erick Thohir dikutip dari fifa.co.id Senin 19 Mei 2025. Menurutnya, harus tetap optimis, lolos ke Piala Dunia itu tidak mudah, tapi dalam sepak bola, semua itu bisa terjadi. Menurutnya, sepak bola itu 50-50. Erick Thohir merupakan sosok yang dikenal pekerja keras. Hal ini pernah disampaikan istri mantan pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Cha Young-ju tak sangka Erick itu menjabat banyak kepentingan sebagai Menteri Negara bahkan pemilik klub Oxford di Inggris. Hari itu adalah hari di mana Sinteyong dan Cha Young-ju berjanji untuk bekerja lebih keras untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Tulis Cha Young-ju dikutip dari akun Instagramnya beberapa waktu lalu. Jelang pemusatan latihan, Patrick Kluivert menunjukkan sisi humanisnya, menyapa fans, membangun chemistry, dan menunjukkan bahwa Garuda sedang bangkit dengan energi baru. Pelatih asal Belanda ini sapa penggemar di SUGBK sebelum gempur persiapan timnas Indonesia. Tak sendirian, dia menyapa penggemar bersama jajaran di tim kepelatihan timnas Indonesia. Momen Patrick Kluivert sapa penggemar diunggah oleh akun Instagram pribadi Kluivert @patrickkluivert9, Minggu 18 Mei 2025. Dia diketahui belum lama ini tiba di Indonesia untuk mempersiapkan skuad Garuda lakoni dua laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert terlihat menaiki sebuah kendaraan bersama dengan dua asistennya Alex Pastor dan Dani Lanzat. Ketiganya langsung dihampiri para penggemar yang sedang berolahraga di sekitaran SUGBK. Kluivert dan kolega pun menyambut baik para penggemar yang mendatanginya. Senyum mereka terlihat keluar dari mantan striker Barcelona tersebut. Saat ini, jajaran pelatih timnas Indonesia sedang mematangkan persiapan menjelang laga melawan Cina.